Sama aku. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Widiana Vita. Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menghitung pembulatan di C++. Sebelumnya, maaf, di sini saya sudah mengetikkan rumusnya karena waktunya sudah tidak memungkinkan. Di sini saya menggunakan include IOStream, di mana dia ini sebagai pengarah untuk C++-nya, lalu include CMath. CMath ini digunakan untuk perhitungan fungsi matematika, lalu using namespace std ini untuk memberitahu kita menggunakan rumus yang ada di C++, kita menggunakan semua rumus ataupun fungsi-fungsinya. Lalu in main ini adalah fungsi utama yang dibatasi menggunakan kurung kurawa. Lalu in main di sini saya menggunakan eh, untuk mencari pilihan awal, lalu pilihan tujuan, lalu double-nya di sini untuk nilai gandanya saya mencari nominal hasil, lalu double yang kedua ini mencari yang ini kurs 1, 2, dan 3 dan 4. Lalu kita menginputkan kurs mata uang dengan cout di mana kita menggunakan masukkan kurs mata uang dalam IDR. Lalu ini rumus ini garis miring N ini sama dengan seperti enter. Lalu yang cout ini juga ini enter dengan menggunakan pilih satuan mata uang awal, lalu enter lagi. Lalu yang kedua, yang nomor satu IDR, lalu enter lagi. Yang nomor dua USD, enter lagi. Yang ketiga EUR, enter. Empat JPY, enter. G nomor lima GBP. Lalu pilihan kita in-nya menggunakan pilihan awal. Lalu di bagian if ini kita mencari nilai awal lebih kecil dari satu dan nilai awalnya lebih besar dari satu. Lalu si out-nya akan keluar pilihan mata uang tidak valid. Retur ini digunakan untuk pengulangan atau yang artinya akan berhenti di bagian sini saja. Lalu di bagian si out ini kita masukkan nominal uang, lalu si in-nya akan mengeluarkan nominal yang berapa yang kita masukkan. Lalu di si out-nya kita masukkan pilihan satu uang tujuan. Nah, ini pilih tujuannya sama seperti ini tadi. Lalu di bagian switch ini pilih tujuan. Lalu dengan case pertama itu nominal case awal, pilihan awal. Pilihan awal itu akan menghasilkan hasil konversi ke IDR. Hasilnya akan dikali dengan 100 dibagi 100, lalu INDL ini sama dengan enter. Lalu break ini akan berhenti bekerjanya di sini, lalu kita ulang ulang lagi ke sini. Sama seterusnya, tapi yang IDR ini diganti dengan USD, EUR, JPY, dan GPB. Lalu yang case keenam itu mengonversikan ke semua mata uang yang artinya kita jumlahkan mata uangnya itu. Kita tidak menggunakan round. Lalu di bagian pertama ini akan nanti dihasilkan nominal itu dikali dengan kurs pilihan awal, lalu dikurang dengan satu dan dikali dengan 100 dan dibagi dengan 100. Sebentar.
Lalu langsung di sini di break dan def, lalu si outnya pilihan tujuan tidak valid apabila yang dicari di sini tidak ada. Lalu kita tutup menggunakan kurung kurawa. Lalu kita lihat hasilnya. Maaf, ini ada yang salah. Oh, ini juga ada yang salah. Kita cek. Ini saya share dulu. Nah, di bagian ini kita masukkan USD ke IDR ini berapa yang ingin kita masukkan. Di sini saya menggunakan 100. Enter. Lalu ke EURD ke IRD itu berapa? 19.000. Di sini 2.000, 3.000. Nah, kita pilih satuan mata uang awal. Awalnya kita memilih yang mana? Di sini saya memilih nomor satu. Lalu masukkan nominal uang. Di sini saya menggunakan 120. Lalu pilih satuan mata uang. Mata uang mana yang ingin kita konversikan. Lalu di sini saya pilih 6 agar semua mata uangnya terlihat. Nah, di sini hasilnya ke semua mata uang 0. Lalu ini bisa kita buat di eh, Pascal. Nah, di Pascal ini saya menggunakan program di mana program ini eh, akan menunjukkan judul yang kita buat. Di sini saya menggunakan konversi mata uang. Lalu mata uang awal, di sini var-nya variabel. Saya mencari mata uang awal, mata uang tujuan dengan tipe integer. Lalu nominal dan hasilnya ini bertipe real. Begin ini di mana dia akan eh, memulai suatu program, lalu kita masukkan write-learn, ini program konversi mata uang, terus write-learn yang pertama USD, ini dolar Amerika, dan ini euro, JPY ini yen Jepang, IRD ini rupiah, dan GPB ini pound Inggris. Lalu, write-nya kita pilih mata uang awal dari 1 sampai 5, lalu write-nya akan keluar mata uang awal. Lalu yang kedua ini sama seperti ini, cuma dia masukkan nominal uang. Nominal uang berapa yang ingin kita masukkan, yang akan kita ubah ke 5 mata uang ini. Lalu eh, kita masukkan writer ke pilih mata uang tujuan dari 1 sampai 6 yang ini. Lalu Redline ini mata uang tujuan. Case, case mata uang. Ini berarti kita mulai dengan case mata uang hasil. Hasilnya ini nanti nominal dikali 0,93. Lalu hasil yang ketiga dikali dengan 150, hasil yang keempat dikali dengan 150.000, dan hasil kelima dikali dengan 0,78. Lalu sama seperti tadi, nominal ini dikali. Nah, di bagian ini, di bagian ini artinya 0 ini berarti berapa spasi yang di depan itu yang akan kita gunakan. Nah, 2 ini kita gunakan berapa angka di belakang koma. Setelah itu kita N, lalu kita mulai lagi mencari mata uang tujuan.
Sama seperti tadi, cuman dikali 1,08, dikali 160, dikali 106, 162.000, lalu dikali 0,84. Lalu kita batching lagi untuk memulai suatu program. Lalu kita ending. Setelah itu kita mencari mata uang tujuan. Yang ini. Kita mencari mata uang tujuan di mana nominal ini dibagi dengan 150, nominal dibagi 160, terus yang keempat nominal dikali 120 dan nominal dibagi 200. Lalu ini writer-nya akan mengeluarkan nominal nominal yang tadi saya sebutkan, yang dijumlahkan itu, lalu ini spasi depannya itu 0, lalu angka di belakang komanya ada 2. Lalu kita ending, kita baca lagi sama seperti tadi. Lalu eh ini juga sama dijumlahkan, lalu di write ln, lalu dikali, dan 0 ini sama seperti tadi, berapa spasi di depannya, dan 2 ini berapa angka di belakang koma. Lalu kita ending, lalu write end-nya pilih mata uang awal yang tidak valid. Apabila mata uang yang kita cari itu tidak valid, tidak benar, maka akan menghasilkan pilihan mata uang awal tidak valid. Lalu kita keluar menggunakan exit, lalu tutup, lalu kita run. Setelah di run, kita bisa ketikkan pilihan mata uang dari yang pertama sampai yang kelima. Di sini saya menggunakan yang kedua. Lalu enter. Di sini kan masukkan nominal uang. Di sini saya menggunakan 33.000. Pilih mata uang tujuan, saya menggunakan 3. Lalu ini akan menghasilkan konversi di mana mata uang 23.000 itu menjadi eh 3.680 yen. 3.380 yen Jepang. Lalu kita mencari pseudocode. Kita mencari pseudocode yang hasil tadi itu. Sebelumnya maaf. Sini. Nah, pseudocode ini eh, sama dengan Pascal tadi, tetapi apabila dia sama dengan, maka akan diganti dengan tanda panah ke kiri. Di sini saya menggunakan var program. Ini juga sama seperti tadi. Sebelumnya ini, maaf, saya ganti di bagian ini. Lalu algoritmanya itu menginputkan kurs mata uang di mana kita memasukkan mata uang USD, EUR, JPY, JPB, dan IDR. Lalu kita dapat memilih mata uang awal. Kita dapat memilih salah satu dari ini. Lalu kita dapat memasukkan nominal uang. Nominal uang berapa yang akan kita masukkan untuk mengetahui berapa nominal mata uang tersebut, lalu kita pilih mata uang tujuan, lalu kita pilih konversi mata uang, di mana dia ini jika tujuan konversi valid, lakukan konversi dengan rumus sesuai kurs yang dimasukkan. Jika memilih semua mata uang, tampilan hasil konversi semuanya akan ke IDR, USD, EUR, JPY, dan JPB. Maka akan tampil hasilnya dengan pembulatan 2 angka desimal. Lalu selesai.
Mungkin sekian video dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.